Kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin berbagi pikiran dengan Anda semua berkaitan dengan ulah perilaku dan gerak lakunya para mubaligh, para dai kita yang membawa panji-panji Allah, yang membawa misi keagamaan, yang kita tahu bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alai, tetapi karena perilaku mereka, perilaku para ustadz-ustadz pembawa panji agama itu justru merendahkan Islam sendiri. Mari kita renungkan sejenak dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, tapi saya juga ingin berbagi kalau mereka itu ya menurut hemat saya tidak sejatinya menjadi pembawa panji-panji Islam yang rahmatan lil alamin, yang kemudian memberikan sumbangsih emosional pikiran kepada manusia pada umumnya bahwa Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alai, yang tertinggi di antara semua yang tertinggi. Akibat ulah mereka, Islam itu menjadi rendah, image-nya menjadi buruk, image-nya menjadi menakutkan, image-nya menjadi kumuh. Salah satu contoh misalnya, ada ustadz yang tiap hari mengajarkan semua masalah selesai dengan doa. Hutang banyak, baca sekian ribu ayat, baca sekian ayat ini, ayat itu, ayat ini, dan lain sebagainya. Ada masalah ingin punya jodoh, baca surat ini, baca surat itu berapa kali sehari, dan seterusnya. Ada ingin naik karir di kantor, di perusahaan, di bisnis, baca surat ini, baca ayat ini. Ini semua sebenarnya menurut saya, walaupun saya pernah mengingatkan, adalah tidak mencerdaskan umat. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi juga itu kan berusaha, berperang, berdagang, berobat ketika dia sakit, berperang melawan ketika dia tertindas, berdagang ketika dia harus mencukupi hidupnya. Ada satu ulama lagi ya mengatakan coronavirus itu semua diatur oleh Allah, yang sehat karena Allah, yang mendapatkan terinfeksi virus karena Allah. Semua katanya diucapkan adalah sebagai qadarullah. Tidak lama setelah mendakwahkan itu, beliau langsung kena COVID-19 positif. Lalu kemudian meminta doa kepada kita semua. Padahal dia mengajarkan bagaimana menghindar dari berbagai macam musibah dengan berbagai macam doa itu. Tatkala beliau di rumah sakit, dia memohon doa kepada semua. Sama dengan yang ustadz yang satu lagi yang segala urusan selesai dengan doa. Ketika dia masuk ke rumah sakit karena COVID-19, dia memohon doa kepada jamaah yang diajarin bagaimana cara berdoa menghindari berbagai masalah itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan orang kemudian membaca, ya. Fa'aina Allah, di mana kalau begitu Allah itu? Ustadz-ustadz yang setiap hari meluangkan waktunya berkhusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi doanya tidak dikabul, doanya jauh dari makbul dari Allah. Jadi itu orang membaca itu, ini apa yang diajarkan, apa yang dia rasakan, dan apa yang diperlihatkan oleh Allah sendiri kepada dirinya seperti itu. Inilah yang ingin saya appeal ya kepada para mubaligh, para dai. Cobalah membawakan, mengajarkan al-Islam itu dengan pendekatan-pendekatan kekinian ya, yang common sense ya, yang mencerdaskan ya, yang memotivasi orang mau belajar ya. Jangan mau mendapatkan hal-hal yang keajaiban, keanehan, miracle ya. Enggak ada itu ya. Enggak ada. Semua berjalan sunatullah ya. Yang bekerja dengan baik, dengan sunatullah berhasil. Yang tidak berhasil karena tidak mengikuti aturannya.
karena dia tidak profesional, karena dia tidak baik dan gagal ya. Nah, sekali lagi, orang yang kena musibah COVID-19 itu bukan karena qadarullah ya, karena ada ayatnya mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Barang siapa yang mendapatkan musibah itu karena hasil dari ulah tanganmu sendiri ya. Jadi sebenarnya doa yang paling manjur menghindari COVID-19 itu adalah 3M itu ya. Mencuci tangan, mencuci muka, menjaga jarak, dan makan yang baik, tidur yang nyenyak, hidup yang sehat. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya hanya ingin berbagi sama-sama meninggikan al-Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.